Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan materi udara bersih bagi kesehatan. Dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Selamat belajar. Yang pertama, kita akan membaca teks dan memahami isinya. Silahkan kalian membaca teks dengan judul Sejuta Pohon untuk Bumi oleh Suci Syaraswati. Setelah kita selesai membaca teks, mari kita belajar untuk membuat peta pikiran atau peta konsep. Dari judul Sejuta Pohon untuk Bumi, kita dapat membuat pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, contohnya apa manfaat menanam pohon? Yang kedua, apa yang menyebabkan pemanasan global? Yang ketiga, berapa oksigen yang dihasilkan dari satu pohon? Yang keempat, apa yang terjadi jika suhu bumi terus meningkat? Kalian dapat memperoleh informasi setelah membaca teks tadi. Selanjutnya kita akan belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, kita sebagai seorang pelajar, kita harus menyadari kalau tanggung jawab kita adalah belajar. Selain itu, kita juga harus membantu pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap keluarga dengan cara bertindak dan berperilaku sesuai aturan yang ada dalam masyarakat dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenteraman di lingkungan masyarakat tersebut. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dengan menjaga persatuan dan kesatuan negara, dengan mengikuti hukum dan tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, ada tanggung jawab terhadap Tuhan, dengan cara menjaga dan melestarikan segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan beribadah serta berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Antara lain, yang pertama ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kita akan belajar pertanian. Apa itu pertanian, anak-anak? Ya, negara Indonesia adalah negara agraris. Karena apa? Karena banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. Hasil tanah pertanian di Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, dan masih banyak lainnya. Cara untuk meningkatkan upaya hasil pertanian antara lain dengan cara intensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Misalnya, memilih bibit unggul, memberikan pupuk, serta pengairan yang baik. Yang kedua ada ekstensifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Yang ketiga ada diversifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian.
Yang keempat, ada rehabilitasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi. Selanjutnya, kita belajar tentang perkebunan. Perkebunan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkebunan rakyat. Adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Yang ketiga ada perkebunan besar, yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Misal perkebunan sawit, perkebunan teh, dan macam-macamnya. Yang ketiga ada peternakan, yaitu usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan untuk diambil manfaatnya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peternakan hewan besar, contohnya peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, misal peternakan kambing, domba, dan kelinci. Yang terakhir ada peternakan hewan unggas, contohnya peternakan ayam, itik, dan burung. Selanjutnya ada perikanan, dibagi menjadi 4, yaitu perikanan darat, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan perikanan air laut. Selanjutnya ada kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, dan damar. Fungsi dari hutan adalah untuk menjaga keseimbangan alam, membantu peresapan air ke dalam tanah, menghindari terjadinya banjir, dan sebagai tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hutan tidak rusak antara lain yang pertama mencegah penebangan hutan liar dan mengadakan reboisasi atau peremajaan hutan. Selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan tambang mineral logam, bahan tambang bukan logam, dan bahan tambang sumber energi. Selanjutnya ada perindustrian, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Contohnya adalah pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban, kedelai menjadi kecap, dan sebagainya. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ada yang disebut sebagai ekspor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya ada pariwisata, yaitu kegiatan bepergian dari tempat tinggal ke tempat wisata dengan tujuan rekreasi. Orang yang melakukan pariwisata disebut wisatawan. Wisatawan dibagi menjadi wisatawan Nusantara atau domestik dan wisatawan mancanegara atau dari luar negeri. Contoh dari objek wisata alam adalah pegunungan, pantai, danau, suaka alam, flora, dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah candi, upacara adat, dan kesenian daerah.
Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum.